Oke teman-teman, ketemu lagi dengan Cindy. Kali ini Cindy mau membahas tentang ikan hias dan ikan feng shui. Oke teman-teman, Cindy mulai pembahasan ikan hias dulu ya. Tapi sebelum Cindy lanjutkan, gimana keadaan teman-teman di Hong Kong, di Indonesia, atau mungkin di negara lain? Semoga selalu sehat walafiat, segar bugar, dan tentu saja lancar rezeki. Oke teman-teman, ini terjadi di Indonesia, di Jawa. Ada seorang laki-laki merawat ikan untuk feng shui, atau kalau di Indonesia itu namanya ikan untuk hoki ya, biasanya untuk orang-orang yang punya usaha atau kayak restoran atau kayak usaha-usaha bisnis lain. Dia merawat ikan sebagai pepatah ya, untuk simbol kesuksesan gitulah. Di Hong Kong namanya untuk feng shui. Itu sering digunakan untuk restoran besar atau mungkin gedung-gedung atau perusahaan-perusahaan yang lain. Itu kadang ada ikan yang dirawatnya gitu. Jadi itu ikan pembawa hoki lah, pembawa kelancaran gitulah. Nah, ikan ini dirawat seorang laki-laki 2 tahun yang lalu. Dia membelinya dengan harga yang murah teman-teman, Rp80.000. Itu 2 tahun yang lalu. Terus akhirnya dia rawat hampir 2 tahun ya teman-teman. Itu kalau dijual ikan itu udah bisa terjual 2 juta rupiah teman-teman. Waktu 2 tahun lalu membelinya cuma seharga 80.000. Terus 2 tahun kemudian dia jual bisa seharga 2 juta rupiah. Jadi ikannya waktu pertama kecil, dia sekarang 2 tahun kemudian sudah besar gitu ya teman-teman. Karena di rumahnya kecil dan tempat untuk merawatnya atau kolam ya, akuariumnya itu nggak besar. Jadi dia merasa kesulitan dan nggak terlalu banyak waktu. Terus dia mempunyai ayah dan tinggal bersama adiknya di lain tempat. Rumahnya atau tempatnya agak luas. Jadi dia berpikiran, aku titipkan ke ayah, karena ayah ada tempat dan ada banyak waktu gitu. Akhirnya dibawalah si ikan feng shui tadi ke rumah ayahnya. Ikan itu kalau di Indonesia namanya ikan naga teman-teman. Berarti ikannya memang bisa memanjang. Itu wajahnya hampir mirip kayak naga. Kita sebut ikan naga kalau di Indonesia. Nah, ayahnya setuju untuk merawat ikan naga tadi di rumahnya. Tapi si anak nggak pesen atau nggak bilang kalau ikan itu nanti akan semakin besar dan mungkin harganya semakin mahal. Dia nggak bilang sama si ayah, cuma dia bilang, rumahku nggak muat untuk merawat ayah, aku taruh di sini, tolong rawat ya. Dia bilangnya hanya segitu. Jadi si ayah ya oke, aku rawat gitu. Akhirnya tinggal beberapa saat di rumah ayahnya si ikan naga tadi. Terus suatu hari teman-teman, si adik memoto, karena adik juga barusan pergi dari main atau dari sekolah atau dari luar ya, pulang. Itu si ayah sudah menggoreng ikannya tadi teman-teman. Ikan naga tadi digoreng, ditaruh di dalam piring besar. Akhirnya si adik terkejut. Akhirnya si adik memfoto ikan yang sudah matang digoreng ayah tadi, difoto. Terus dia tanya ke ayahnya, ayah kenapa ikan ini digoreng? Si ayah menjawab, aku nggak terlalu banyak waktu. Ngapain ikan dirawat terus, sudah besar, goreng aja untuk tambah lauk pauk. Dia bilang gitu. Akhirnya si adik mengirimkan foto yang dia foto ke kakaknya tadi, dan kakak langsung terkejut. Teman-teman tahu kan pasti gimana terkejutnya si kakak. Ikan yang dia rawat hampir 2 tahun lebih tiba-tiba ditaruh di dalam piring yang sudah mateng. Dia terkejut sambil hampir marah. Tapi karena yang melakukan si ayahnya
Akhirnya apa boleh buat, dia pasrah, anggap aja nasib sial lagi melanda si kakak gitu, pikir dia. Alasan kakak untuk menghibur diri gitu loh teman-teman. Akhirnya dia bilang, bilang sama adiknya, kenapa ikannya digoreng gitu. Si adik menjelaskan, si ayah bilang ikannya sudah besar dan nggak banyak waktu, ngapain dirawat terus, digoreng aja untuk tambah lauk, dia bilangnya begitu. Lah si kakak ya akhirnya pasrah teman-teman. Ikan yang dia rawat 2 tahun lebih, akhirnya karena punya pikiran biar agak besar, di rumahnya nggak ada tempat, akhirnya dititipkan di ayahnya. Ayahnya langsung menggoreng dan ditaruh di piring untuk makan. Jadi si kakak yang nggak bisa marah, karena yang melakukan si orang tuanya sendiri, apa boleh buat, pasrah aja akhirnya. Jadi juga lucu ya teman-teman, karena ikan yang dia rawat dengan tujuan atau dengan maksud atau harapan bisa membawa hasil yang lebih besar, ternyata harus berakhir di dalam piring untuk dimakan. Oke teman-teman, sebetulnya ini juga unik ya kisah ini. Tapi ini juga ada kisah yang lebih unik lagi. Tapi ini bukan kisah ikan untuk feng shui atau ikan naga tadi, tapi ini ikan hias yang terjadi di Hong Kong, dan di tempat atau di klinik dokter anak-anak. Ini terjadi di Hong Kong. Si dokter ini udah terkenal teman-teman di Hong Kong. Selain dokter anak-anak, dokter ini senang atau hobi menyanyi. Dia juga sering masuk TV untuk bernyanyi lagu anak-anak gitu. Tapi dia bukan artis, cuma dia karena terkenal banget dan banyak anak-anak yang menyukai dokter ini. Dokter ini punya nama panggilan Dokter Siu Meng teman-teman. Mungkin teman-teman di Hong Kong anak majikannya ya ada yang masih kecil dan kadang sakit, dibawa ke Dokter Siu Meng di Hong Kong ini. Karena dokter ini masuk TV berkali-kali, pasti majikan atau teman-teman juga sering lihat. Dia menyanyikan lagu juga khusus lagu anak-anak teman-teman. Berarti anak-anak ada yang senang lagunya, ada yang hafal lagunya gitu. Jadi di mata anak-anak dokter ini dokter yang dia sukai. Nama panggilannya Dokter Siu Meng. Terus di kliniknya ada akuarium yang besar banget teman-teman. Di dekat kamar untuk periksa itu ada akuarium besar, di dalamnya banyak ikan-ikan hias. Setiap anak-anak ke sana yang pertama kali dilihat itu ikan hiasnya, karena besar-besar dan lucu-lucu, selain unik-unik karena ada yang matanya besar, ada yang matanya nonjol. Pokoknya bagi anak-anak ini mainan yang sangat menarik, cuma untuk dilihat doang karena si ikan ini ada di dalam akuarium. Nah, si dokter ini selalu kalau ada si anak masuk, selain mengucapkan selamat pagi atau tanya apa yang sedang dideritanya, tuh anak-anak sudah mendahului Dokter Siu Meng. Ikannya bagus-bagus. Pokoknya yang dia lihat pertama kali anak-anak itu ikan hiasnya itu tadi. Jadi terkenal sekali di mata anak-anak ya teman-teman. Suatu saat ada si anak pergi ke dokter itu, melihat melihat kliniknya si Dokter Siu Meng, kenapa sudah nggak ada ikan-ikannya. Ikan-ikannya semuanya sudah habis, airnya sudah kosong. Karena sebelum anak-anak ini datang, Dokter Siu Meng itu kan beberapa saat kan libur. Maksudnya sama pemerintah Hong Kong libur, nggak boleh nggak boleh buka usaha gitu loh. Waktu dulu kan selagi gempar-gemparnya virus corona itu kan teman-teman. Terus beberapa saat rumah klinik itu tutup, dan waktu ditutup Dokter Siu Meng itu pergi ke klinik melihat atau mau merawat ikannya. Ternyata seluruh ikannya meninggal teman-teman. Mungkin ikannya juga terkena virus corona, juga nggak tahu ya teman-teman, meninggal semua. Akhirnya sama si Dokter Siu Meng, ikan itu dibersihin, terus disemprot alkohol, bakteri-bakteri semua
akuariumnya dibersihin bersih banget, dikosongkan, terus juga dikarantina beberapa saat sampai situasi membaik lagi, nanti baru dimasukin atau dibelikan ikan-ikan lagi. Jadi saat si anak kecil ini melihat ke dokter, itu akuariumnya kosong, nggak ada ikannya sama sekali. Terus si anak ini masuk, langsung tanya, dokter Siuming, kemana ikan-ikannya, kok nggak ada semua gitu. Terus si dokter Siuming bilang, ikan-ikannya semuanya lagi holoihang atau holiday gitu. Loh, kapan pulangnya gitu. Lah si dokter Siuming bilang, nanti kalau virus corona udah hilang, ikannya akan pulang ke Hongkong lagi, tapi sebelum pulang ke Hongkong harus dikarantina 14 hari dulu baru boleh masuk ke akuarium, dia bilang gitu. Terus kalau begitu nanti setelah nggak ada virus corona, ikannya pulang dikarantina baru dimasukkan ke akuarium ya? Si dokter Siuming bilang iya gitu. Oh ya udah, nanti kalau si ikannya udah habis dikarantina, dimasukkan ke akuarium lagi, tolong kabarin aku mau menengok dia lebih gemuk atau enggak waktu holiday tadi, dia bilang gitu. Si dokter oke, yang penting kamu sehat-sehat selalu. Terus nanti kalau ikannya sudah pulang dari holiday, aku kabarin kamu ya, bilangnya si dokter Siuming ke anak-anak begitu. Anak-anak bilang oke gitu. Lah teman-teman, kadang anak kecil dengan cara berpikirnya yang sederhana juga kadang masuk akal. Padahal si anak kecil tadi tidak tahu kalau ikan-ikannya meninggal. Si dokter Siuming nggak mau menerangkan lebih jelas ikannya meninggal karena dia tahu anak yang semuanya datang ke kliniknya, anak yang lagi sakit dan badannya tentu lemah. Dia nggak pengen kasih tahu ikannya meninggal yang membuat hatinya sedih karena juga mempengaruhi kejiwaannya. Akhirnya dengan hiburan yang dikatakan dokter Siuming tadi, anak-anak ceria melihat jawaban dari dokter Siuming tadi. Dia begitu ceria. Nah, waktu datang dia seperti lemah. Waktu mendengar ucapan dokter Siuming, dia langsung wajahnya ceria dan bersemangat lagi. Jadi dokter Siuming tadi punya maksud bukan membohongi si anak-anak, tapi dengan uraian atau penjelasan yang sederhana, anak-anak paham, terus bisa membantu kesembuhannya dia juga. Karena dengan keceriaannya tadi, dokter Siuming bilang apapun dia bilang oke, disuruh minum obat, iya nanti aku minum obat biar cepat sembuh, biar cepat bisa melihat ikan-ikan nanti juga, dia bilangnya juga begitu. Jadi kadang juga lucu teman-teman, ikan hias juga bisa menghibur anak-anak, mungkin juga bisa menghibur kita-kita kalau kita lagi sedih atau capek melihat ikan-ikan berenang ke sana kemari gitu. Jadi pikiran kita juga ikut senang, ikut ceria seperti anak kecil tadi. Juga kadang kalau kita menyampaikan informasi yang kadang tidak terlalu lengkap, seperti si ikan naga tadi yang diserahkan untuk dirawat ke orang tuanya, karena penjelasannya nggak lengkap, jadi kadang juga membuat salah paham si orang tua tadi. Jadi kisah atau informasi ini anggap aja bisa diambil hikmahnya ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman suka bisa diambil hikmahnya, tapi kalau teman-teman tidak suka ya anggap aja cuma cerita. Tapi ini sebetulnya terjadi atau nyata. Oke teman-teman, Cindy akhiri ulasan menarik tentang ikan kali ini. Besok Cindy juga akan membahas hal-hal lain yang lebih menarik lagi. Jadi tetap ikuti video-video Cindy selanjutnya ya teman-teman. Terima kasih.